hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita masih boleh beribadah, amin. Siapkan hati kita untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Biar Tuhan ditinggikan, biar Tuhan yang bertahta. Biar Tuhan Allah yang dimuliakan. Jalan
kami Roh Kudus. Biar Engkau yang mengisi hidup kami. Engkau yang mengisi seluruh aspek kehidupan kami. Karena kami perlu Engkau di dalam hidup kami, Allah kami. Kami perlu Engkau Tuhan, kekuatan kami. Kami perlu Engkau, pengharapan kami. Terima kasih Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku.
Salam, selamat pagi saudara, selamat hari Minggu. Dimanapun saudara berada, saya yakin dan percaya saudara bisa merasakan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin-pemimpin GKPB yang jauh telah mempersiapkan ibadah harian, sehingga dimanapun saudara, situasi apapun saudara tetap dapat beribadah kepada Tuhan, dapat mendengar suara Tuhan melalui ibadah harian. Dan saya yakin dan percaya saudara tetap di dalam Tuhan. Namun demikian pagi hari ini kita mau lebih lagi melihat kebenaran Tuhan. Saudara, di situasi virus corona ini, di situasi COVID-19 ini, kita semua merasa was-was dan selalu merasakan deg-degan. Pada pertengahan Maret, kami mendengar satu kabar bahwa ada seorang jemaat yang berprofesi sebagai dokter, dia dipanggil Tuhan. Dan mendengar kabar bahwa dia dipanggil Tuhan, dia itu sebelumnya bersama seorang hamba Tuhan GKPB, satu rombongan 20-an orang pergi ke luar negeri. Dan baru pulang dari luar negeri. Sehingga dikabarkan waktu itu dia kena virus corona ini. Namun saya langsung bertanya pada hamba Tuhan ini, dan hamba Tuhan ini mengatakan bahwa beliau meninggal karena beberapa penyakit komplikasi juga. Ya. Namun demikian puji Tuhan, hamba Tuhan yang sebagai pemimpin rombongan ini, dia pulang dari luar negeri, dia ambil waktu 14 hari, mendiamkan diri, mengurungkan diri, mencari Tuhan, berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara, kemudian tanggal 20-an Maret, dia dites kesehatannya. Ternyata puji Tuhan, dia negatif COVID-19. Ya, kami bersuka cita juga. Tapi namun demikian besok harinya kami juga mendengar satu kabar bahwa ada seorang hamba Tuhan GKPB yang baru pulang dari luar negeri di Jawa. Ternyata dia pergi ke rumah sakit dan dia diperiksa dan dia pingsan di situ, kolaps di situ dan keadaan koma. Sehingga kami diminta dukung dalam doa. Ya. Setelah kami doakan, puji Tuhan besok paginya kami mendengar bahwa dia sudah sadar, sudah membaik menurut keluarganya. Namun demikian beberapa jam kemudian kami mendengar bahwa hamba Tuhan ini telah dipanggil Tuhan. Saudara, inilah yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada kita. Namun demikian kita sebagai orang percaya, kita yakin dan percaya kehidupan kita, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menguasainya. Sehingga kita harus taruhkan kehidupan kita pada Tuhan. Sehingga kita harus taruh pengharapan kita pada Tuhan. Saudara, pagi ini saya mau bicara tentang hidup baru yang penuh pengharapan. Bagaimana kita mendapatkan hidup baru yang penuh pengharapan? Mari kita akan sama-sama membaca di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ke 6. Di mana firman Tuhan berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh
kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat keempat dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah, ayat 6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh berbagai-bagai percobaan. Saudara, ayat 3 berbicara kepada kita, karena rahmat Tuhan oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kita hidup kembali dan suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi kita bisa hidup penuh pengharapan karena rahmat Tuhan oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kenapa oleh kebangkitan Tuhan Yesus Kristus kita mendapatkan hidup yang penuh pengharapan? Karena dalam Matius 28 ayat 18 berkata, setelah Yesus bangkit dari kematian, dia berkata bahwa segala kuasa di bumi dan di surga diberikan kepadaku, diberikan kepada Yesus. Jadi saudara, kebangkitan Yesus, dia mendapatkan kuasa di bumi, kuasa di surga. Sehingga pengharapan saudara, baik di bumi, baik di surga, saudara bisa mendapatkannya di dalam Yesus Kristus. Karena dia berkuasa segala-galanya. Ya. Saudara, dan kebangkitan Yesus Kristus adalah kebangkitan yang istimewa, yang khusus, yang satu-satunya tidak pernah terjadi pada orang lain. Kenapa dikatakan satu-satunya? Saudara, di dalam Alkitab tercatat ada beberapa orang bangkit dari kematian. Salah satunya yang bernama Lazarus, yang tertulis di Injil Yohanes, ya berkata bahwa Lazarus telah mati dan dikubur 4 hari. Sudah dikubur 4 hari. Tetapi ketika Yesus datang, Yesus memanggil dia dari kuburannya dan dia datang, dia bangkit dari kematian. Sehingga Lazarus bangkit lagi. Begitu juga tercatat di Injil lain, ketika Yesus sampai di satu tempat yang bernama Naim, di gerbang Naim, dia melihat orang sedang mau menguburkan seorang muda yang telah mati. Dan ibunya yang janda itu sedang menangisi hal itu. Ketika dia lihat begitu, timbullah belas kasihannya. Maka dia datang kepada anak muda itu dan dia berkata, "Bangkitlah." Maka anak muda itu bangun kembali. Ya, saudara, bukan hanya di dalam perjanjian baru saja, tetapi dalam perjanjian lama, Nabi Elia pernah membangkitkan seorang anak dari kematian. Ya. Jadi saudara-saudara melihat bahwa di Alkitab tercatat ada beberapa orang yang mati dan bangkit kembali. Namun demikian, mereka setelah bangkit, mereka mati lagi. Tetapi kebangkitan Tuhan Yesus, setelah dia bangkit, dia tidak mengalami kematian lagi. Dia mengalami kehidupan yang selama-lamanya. Maka dari itu kita ada hari peringatan
Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara, itulah yang merupakan pengharapan bagi kita. Sebab dia hidup selama-lamanya. Maka dari itu kita juga memiliki hidup yang selama-lamanya di dalam Yesus Kristus. Ya. Saudara, kita lihat kemudian di dalam ayat keempat. Ya. Ayat keempat. Ayat keempat ini dikatakan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak layu, yang tersimpan di surga. Saudara, kita yakin dan percaya ketika kita hidup, kita percaya pada Tuhan, kita melakukan satu kebaikan, maka akan tercatat di surga. Sesungguhnya di dalam Efesus pasal 2 ayat 10 berkata demikian. Kita ini dibuat oleh Allah di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang dipersiapkan oleh Allah. Saudara dan saya sesungguhnya tidak mampu melakukan hal yang baik. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, kita diselamatkan. Dan tidak hanya diselamatkan, kita juga dipersiapkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Saudara, di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13 dikatakan, kalau seseorang mati, seorang meninggal, dia beristirahat. Dan apa yang dilakukannya, apa yang merupakan pelayanannya, dibawa bersama-sama dia. Sehingga saudara, apa yang tercatat di surga, yaitu apa yang kita buat. Apa yang tercatat di surga, bukan yang kita miliki di bumi sekarang, tetapi yang kita beri. Saudara, pada hari-hari ini, hari-hari yang agak susah, karena dampak dari corona ini, dampak dari pandemik COVID-19 ini, banyak orang mengalami kesusahan. Banyak gereja juga melakukan aksi sosial, membantu jemaatnya, membantu orang lain. Di salah satu cabang GKPB di Jawa, mereka membuat nasi bungkus yang 15.000 dijual 1.000. Dan beberapa GKPB membagikan barang pokok untuk jemaat atau untuk orang-orang. Saudara, ketika saudara ambil bagian di dalam memberi itu, berarti saudara mendepositokan apa yang saudara buat di surga. Itulah yang diartikan di dalam ayat ini, bahwa kita mendapat bagian di surga oleh perbuatan baik yang Tuhan sudah persiapkan. Sehingga saudara, apapun yang saudara lakukan di bumi ini untuk orang lain, itu tercatat di surga. Maka di Matius pasal 6 dikatakan, kalau saudara menyimpan hartamu di surga, tidak akan rusak, tidak akan berkarat, dan tidak akan dicuri oleh pencuri. Itulah yang dimaksudkan di dalam ayat ini, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan mempunyai bagian yang didepositokan, yang disimpan di surga, yang tidak layu dan tidak binasa, tidak tercemar. Sehingga kita mempunyai pengharapan yang kekal, yang selama-lamanya. Ya. Saudara, kita lihat lagi ayat seterusnya, ya, bahwa ayat kelima dikatakan bahwa yaitu kamu dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Saudara, ketika kita berharap kepada Tuhan, dalam situasi apapun juga, firman Tuhan ini berkata, kita dipelihara oleh kekuatan Tuhan.
Dan dipelihara di sini, kata aslinya, lebih mengarah dijaga. Kalau bahasa Inggrisnya NIV dikatakan dilindungi. Saudara, orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Sehingga jangan takut dalam situasi apapun juga. Kalau ada yang bangga bahwa dia dijaga oleh 10 security, ada yang merasa aman, dia dijaga oleh binatang yang besar seperti seekor gajah yang menjaga dia, dia merasa aman. Tetapi orang yang berharap pada Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, bukan hanya dijaga oleh security, bukan hanya oleh gajah, tetapi oleh Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang menciptakan security itu, Allah yang menciptakan gajah itu. Sehingga saudara jangan takut. Di dalam Tuhan mengalami keamanan, kedamaian. Jadi di sini dikatakan juga sampai akhir zaman ini yang banyak wabah, yang banyak masalah, tetapi kita tetap dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Tuhan. Ya. Dan ayat seterusnya dikatakan bahwa bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai percobaan. Saudara, ayat ini berkata kepada kita bahwa kita harus bergembira. Kenapa kita harus bergembira? Karena percobaan kita hanya seketika, hanya sementara. Jangan terlalu bersedih hati pada masa-masa ini. Jangan terlalu takut, jangan terlalu khawatir. Karena percobaan yang kamu hadapi hanya sementara, hanya seketika. Pasti kita bisa lewatinya. Saudara, kitab Amsal berkata, hati yang gembira adalah obat. Saudara, bergembiralah di dalam segala situasi. Karena secara ilmu mengatakan ketika kita bergembira, imun tubuh kita bertambah, imun diri kita meningkat, sehingga kita menjadi kuat. Saudara, apa yang firman Tuhan katakan ini, kita harus bergembira. Sekali lagi, karena masalah yang kita hadapi, kesusahan yang kita hadapi, hanya sementara, hanya seketika saja. Jadi orang yang hidup penuh dengan pengharapan adalah orang yang mempunyai bagian di surga, punya upah di surga. Adalah orang yang dilindungi, dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Adalah orang yang bergembira terus. Karena masalah yang dia hadapi hanya sementara. Saudara, saya mau tunjukkan satu statistik yang dari World Global, ya, yang dari sumbernya dari Worldometer, ya, yang berkata demikian, ya. Saudara, menurut Global Dice dari Januari tanggal 1 sampai 30 Maret 2020 ini, yang meninggal karena coronavirus ini 35.016. Tetapi yang meninggal mother during childbirth, yang melahirkan anak, ibu-ibu yang melahirkan anak, 75.645. Yang meninggal karena seasonal flu yang musiman, 118.980. Yang meninggal karena malaria, 240.056 orang. Yang meninggal karena bunuh diri, 262.044 orang. Yang meninggal karena accident di
jalanan 330.367 orang. Yang meninggal karena HIV, karena AIDS 411.415. Yang meninggal karena alkohol 612.105. Yang meninggal karena smoking, karena merokok 1.220.439. Yang meninggal karena kanker 2.990 orang. Yang meninggal karena komunikasi penyakit hubungan 3.177 dan 81 orang. Yang meninggal karena aborsi 10.402 orang, 402.251 orang. Dengan kata lain, sesungguhnya yang meninggal karena virus ini sangat kecil. Saudara, jangan terlalu takut. Tetapi kita harus waspada. Kita harus sering cuci tangan. Kita harus jaga jarak. Kita harus pakai masker di mana-mana kita pergi. Namun jangan takut. Karena Tuhan menyertai kita. Sekali lagi saya sampaikan kepada kita semua, mari kita percaya bahwa Yesus bangkit dan tidak mengalami kematian lagi. Dia mati di kayu salib bagi dosa kita dan 3 hari kemudian bangkit dan 40 hari kemudian naik ke surga. Hidup-hidup dia diangkat ke surga. Sehingga kalau saudara percaya hal itu, saudara memiliki hidup yang penuh pengharapan. Saudara mendapat bagian yang tersimpan di surga. Saudara dipelihara, dijaga, dilindungi. Maka dari itu bergembiralah karena masalah yang saudara hadapi hanya sementara. Saudara, kita berharap wabah yang sedang terjadi ini bisa membuat banyak orang datang percaya kepada Tuhan. Kita berharap orang yang sudah percaya Tuhan lebih sungguh-sungguh iman percayanya kepada Tuhan. Karena kita melihat Tuhan izinkan hal ini terjadi karena memurnikan iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih. Hari ini kami bisa menikmati kuasa kehadirat Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya seluruh aspek kehidupan kami di bawah penguasaan-Mu. Di bawah kontrol-Mu, berdaulat Engkau dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami bisa diingatkan bahwa kami orang yang percaya memiliki bagian di surga. Kami orang percaya dipelihara, dilindungi, dijaga oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun usaha pekerjaan mereka. Khususnya jemaat MDC Batam. Apapun usaha pekerjaan mereka, Tuhan berkati. Tuhan tolong. Seluruh keluarga-keluarga memiliki keluarga yang bahagia. Keluarga yang sejahtera. Seluruh pemuda-pemudi hidup diberkati. Studinya, masa depannya. Anak-anak kami yang hari-hari ini harus belajar di rumah. Tetap mereka mendapat kepintaran. Tetap mereka mendapat prestasi yang baik. Sehingga mereka
boleh meninggikan nama Tuhan, boleh memuliakan nama Tuhan. Dan kami berdoa, biar pada waktu-waktu yang susah ini, karena COVID-19, jemaatmu tetap menjadi saksi itu di dalam Tuhan. Tetap melakukan kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah persiapkan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Biar anugerah-Mu yang besar menyertai seluruh jemaat-Mu. Sehingga jemaat-Mu dimanapun juga mereka berada, memiliki sukacita yang melimpah-limpah, memiliki damai sejahtera yang melimpah-limpah, dan senantiasa dalam perlindungan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Jika Anda ingin dibentuk dengan pendidikan teologi yang berkarakter, maka bergabunglah bersama kami di STT Inti Bandung.